down, yeah. I've been feeling so, Welcome back me di YouTube lagi. Langsung saja saya akan buat video untuk memenuhi tugas UAS bimbingan konseling dari Ibu Hovifatul. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, NIM 223141057. Saya dari kelas PGMI 2B. Langsung saya di sini akan membahas tentang dua topik. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis, yang kedua tentang teori center terapi. Apa itu teori psikoanalisis? Oke, saya di sini langsung saja. Yang pertama tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah aliran yang berpendapat bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah alam sadar dirinya. Keyakinan, rasa takut, rasa senang, dan keinginan yang tidak disadari oleh individu tersebut tetapi dapat mempengaruhi perilakunya. Teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1896. Menurutnya, kepribadian manusia mulai terbentuk pada umur 5 tahun. 5 tahun ya teman-teman. Hampir semua struktur kepribadian telah terbentuk dan dari tahun-tahun berikutnya hanya menghaluskan struktur dasar tersebut. Perilaku manusia dianggap sebagai hasil interaksi subsistem dari kepribadian manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, IT. IT yaitu bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia yang merupakan pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung mempengaruhi kebutuhannya, bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu dengan kenyataan. ID adalah tabiat hewani. Contohnya, ketika seseorang yang menginginkan sesuatu pasti akan berusaha mendapatkannya apapun caranya akan dia lakukan. Yang kedua, ego. Ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistis. Egolah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud rasional. Ia bergerak berdasarkan prinsip realitas dan menyesuaikan diri dengan realita. Ego ini adalah bagian dari ID. Namun, sudah mendekat dengan dunia luar untuk mencari dan menemukan objek yang dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya, saat kita lapar, maka kita akan bertindak dan berpikir bagaimana rasa lapar itu akan hilang. Dan ini adalah ego sedang yang menimbulkan rasa lapar itu sendiri adalah ID. Yang ketiga yaitu super ego. Di super ego ini unsur yang menjadikan polisi kepribadian, mewakili suatu yang normatif atau ideal. Super ego disebut juga sebagai hati nurani, merupakan internalisasi dari norma-norma dan kultur masyarakat. Super ego memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang tidak berlain di bawah alam sadar. Contohnya, perilaku seorang anak yang semula dikontrol oleh orang tuanya, tetapi super ego telah terbentuk, maka kontrol akan muncul dari dirinya sendiri. Perspektif psikoanalisis memberikan cara baru untuk memandang beberapa contoh masalah, dan semua tindakan kita memiliki suatu penyebab, tetapi penyebab itu lebih sering merupakan motif bawah sadar kita ketimbang rasional yang menggerakkan perilaku kita. Salah satu contohnya, ketika kita melewati tempat yang begitu seram, secara tidak langsung alam bawah sadar kita timbul sehingga dapat menyebabkan rasa takut muncul yang ditandai dengan bulu kudung kita yang merinding. Di sini juga dijelaskan peran utama konselor dalam konseling ini adalah membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Masuk
konseling dan psikoterapi. Menurut Roger dalam Ensilot, client-centered counseling merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah klien sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang telah mereka hadapi. Hal ini memberikan pengertian bahwa peran konselor dalam teknik ini hanya sebatas mengarahkan, mempengaruhi, dan memberikan dorongan kepada klien agar klien dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Menurut Carl Rogers, sebagaimana yang dikutip Carl pada tahun 2015 pada halaman 91 menyebutkan bahwa client-centered sebagai counseling non-direktif menyatakan bahwa client-centered counseling adalah suatu teknik dalam bimbingan dan konseling yang menjadi pusatnya adalah klien dan bukan konselor. Setiap individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti dirinya sendiri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya asalkan seorang konselor dapat menciptakan kondisi yang baik agar dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri manusia yang sadar dan rasional, tidak akan terkontrol dengan peristiwa kanak-kanak. Lanjut pada ciri-ciri dari pendekatan client-centered pada Sofyan 2014 halaman 63 adalah yang pertama, yaitu fokus utama adalah kemampuan individu memecahkan masalah, bukan terpecahnya masalah. Yang kedua, sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan atau feeling, bukan segi intelektualnya. Yang ketiga, ada titik tolak konseling adalah keadaan individu termasuk kondisi sosial, psikologis masa kini, dan bukan pengalaman masa lalu. Yang keempat, ada proses konseling bertujuan untuk menyesuaikan antara ideal self dan dual self. Yang kelima, peranan yang aktif dalam konseling dipegang oleh klien, sedangkan konselor adalah pasif reflektif, artinya tidak semata-mata diam dan pasif, akan tetapi berusaha membantu agar klien aktif memecahkan masalahnya sendiri. Lanjut pada tujuan-tujuan dasar pendekatan client-centered seperti yang dijelaskan dan Diana pada tahun 2015 pada halaman 270 antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbukaan pada pengalaman sebagaimana lawan dari kebertahanan. Keterbukaan pada pengalaman menyiratkan menjadi lebih sadar terhadap kenyataan sebagaimana kenyataan itu hadir di luar dirinya. Yang kedua, kepercayaan pada organisme sendiri. Salah satu tujuan terapi adalah membantu klien dalam membangun rasa percaya diri terhadap diri sendiri dengan meningkatkan keterbukaan klien terhadap pengalamannya sendiri. Kepercayaan klien kepada dirinya sendiri pun mulai timbul. Yang ketiga adalah kesediaan menjadi satu proses konseling, menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan. Yang terakhir ada dapat melakukan evaluasi internal. Tepat evaluasi internal ini berkaitan dengan kepercayaan diri yang berarti lebih banyak mencari jawaban-jawaban pada diri sendiri bagi masalah-masalah keberadaannya, serta menetapkan standar-standar tingkah laku dan melihat ke dalam dirinya sendiri dalam membuat putusan-putusan dan pilihan-pilihan bagi hidupnya. Masuk ke teknik-teknik pendekatan client-centered. Yang pertama ada acceptance atau penerimaan. Yang kedua ada understanding, mengerti atau memahami. Yang ketiga respect, rasa hormat. Yang keempat reassurance, menenteramkan hati. Yang kelima encouragement, dorongan. Yang keenam limited questioning, pertanyaan terbatas. Yang ketujuh reflection, memantulkannya pertanyaan dan perasaan. Yang terakhir, saya di sini akan membahas salah satu contoh kasus. Ade, seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan kedokteran. Dia melihat dirinya sebagai dokter masa depan, tetapi nilai semester 5-nya turun dari semester sebelumnya. Hal ini menyebabkan Ade merasa usahanya belajar dengan sungguh-sungguh selama ini sia-sia. Dan semua tugas yang diberikan Ade kerjakan sungguh-sungguh sia-sia.
Ade menjadi pesimis menghadapi perkuliahan selanjutnya dan sulit untuk meyakinkan kembali dirinya sendiri untuk menjadi seorang dokter. Dia juga merasa malu menunjukkan nilainya kepada orang tuanya dan Ade menjadi orang yang lebih banyak diam daripada sebelumnya, yang lebih terbuka. Dengan berbagai permasalahan tersebut tentu sangat mempengaruhi keadaan psikologis Ade. Jadi, dari kasus tersebut, kita melihat dari teknik terapi client-centered terapi. Tekniknya yaitu pertama-tama, konselor menciptakan suasana konseling senyaman mungkin sehingga saat Ade menceritakan dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi secara terbuka. Dalam kasus ini, Ade kehilangan kepercayaan diri sendiri dan ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan. Konselor juga memberitahukan keadaan yang Ade alami saat ini agar dia memahami permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya, konselor mengarahkan bagaimana Ade lakukan di masa sekarang agar Ade bisa melanjutkan hidupnya, agar Ade juga bisa mengerti caranya keluar dari masalahnya dia sendiri. Oke, masuk ke kelebihan dan kekurangan client-centered terapi. Kelebihannya yaitu pemusatan pada klien dan bukan pada terapis. Yang kedua, identifikasi dan hubungan terapis sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga adalah lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Kekurangannya yaitu yang pertama ada terapi berpusat pada klien dianggap terlalu sederhana. Yang kedua, terlalu menekankan pada aspek efektif, emosional, dan perasaan. Yang ketiga, tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. Yang keempat, tidak cukup sistematis dan lengkap terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. Yang kelima, sulit bagi terapis untuk bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Yang keenam, terapi menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif dan pasif. Mendengarkan dan bercerita saja tidaklah cukup. Yang ketujuh, tidak bisa digunakan pada penderita psikopatologi yang parah. Yang ke-8, minim teknik untuk membantu klien memecahkan masalah. Thank you so much guys sudah menonton videoku. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.